主持人nya dulu ngomong. 大家平安，吴牧师平安，平安，主所爱的弟兄姐妹，大家平安。呀，感谢主的恩典，今天我们可以再见面，赞美主耶稣基督。今晚我们可以继续在一起开始我们的补习班。感谢主，由吴牧师带领教导我们朗读圣经节课程。这是一个宝贵的机会，不仅也可以增加我们的中文语言，更重要的是可以更加明白我们对上帝的话。求主给我们身体健康、聪明智慧，努力学习，平安和喜乐的心，学习愉快。上帝祝福我们每个人，阿门。我们需要主带领祝福我们，我们要用开始祷告，请武丽萍姐妹带领开始祷告。好，我们来一起祷告。我们的阿爸天父，感谢你，你赐给我们你的独生子主耶稣来救赎我们从我们的罪恶，帮我们有感谢心，帮我们真正的爱我们的主耶稣，听随他的话，我们跑在你的道路，帮我们阿爸天父。今晚我们也是要学习你的话语，请你用你的圣灵来帮助吴牧师和我们能真正的来学习，开我们的心，所以我们会明白。感谢你主耶稣，我们祷告奉主耶稣的名字，阿门。阿门。谢谢吴丽萍姐妹，现在时间交托给吴牧师来带领，有请。好，Shalom 呀，感谢主，弟兄姐妹晚安，大家晚上好。好，Jadi balas katanya. Halo, selamat malam ya saudara-saudara. Puji Tuhan kita bersama-sama boleh kembali lagi dalam Zoom ini belajar firman Tuhan ya. Saya lagi lihat-lihat pesertanya. Oke. Ya. Puji Tuhan ya. Kalau bisa saudara buka kameranya supaya saya bisa lihat ya. 如果可以开镜头呀，使到我比较可以看到呀，是谁参加的呀？呀，谢谢大家呀。我们今天我还是渴望能够继续再谈这个耶稣基督复活。Jadi saya masih berkerinduan men-sharingkan tentang Yesus bangkit ya. Hari ini ya, Yesus bangkit. Kan baru minggu kemarin kita merayakan, hari ini masih merayakan enggak Yesus bangkit? Hari ini masih enggak ya? Hah? Kita mesti ingat Yesus itu bangkit di hidup kita. 今天还是庆祝耶稣复活吗？ Setiap hari Minggu, Musa. Amin. Jadi betul ya. Setiap saat, setiap kali kita harus mengingat Yesus bangkit ya. Saya ada tulis selalu mengenang Yesus, maka kita akan semakin cinta Yesus ya. 我们经常纪念耶稣的受难和复活，我们就会爱主更深。阿门。Amin. 那请问，哪一位弟兄姐妹可以可以回答？在全圣经，最详细的讲到这个耶稣复活的真理，耶稣复活的这个教导是在哪一个经文？是在哪一个书卷，或者在哪一章节？ Nah, saya ingin bertanya saudara-saudara, kita memang selalu merayakan, harus selalu mengingat mengingat kesengsaraan atau kematian Yesus dan kebangkitannya. Ketika kita selalu mengenang Yesus, maka kita akan semakin mengasihi Yesus.
Dan ketika kita terus selalu merayakan kebangkitan Yesus, maka kita selalu berkemenangan. Amin. Amin. Ya. Nah, saya mau bertanya, saudara-saudara, ada yang bisa tahu enggak di dalam Alkitab, seluruh Alkitab itu bagian mana, kitab mana, surat mana, atau pasal mana, pasal mana yang sangat menjelaskan atau sangat mengungkapkan atau mengajarkan tentang kebangkitan Yesus, kebenaran kebangkitan Yesus. Ada yang mau jawab? Silakan. Enggak apa-apa. Namanya belajar. Ada enggak yang mau? Oh, di sini buku ini, kitab ini pasal berapa? Ini baru banyak kan merayakan kebangkitan Yesus. Pasti ada yang tahu. Ya, iseng-iseng. Mau jawab? Ayo jawab. Enggak tuh ditunjuk. Salah satunya di Matius 28, Musa. Cerita kebangkitan. Betul, Matius 28. Salah satu ya. Tapi maksud saya yang paling lengkap pengajarannya. Ada enggak? Pernah dengar enggak? di Ibrani ya. Ibrani. Pengajaran Oke, Ibrani pasal berapa? Dewi? Yeni? Lupa. Lupa. Oke, enggak apa-apa. Nah, iseng-iseng aja. 5 orang kira-kira jawab sudah oke. Venti. 哦，我要约翰福音23到27节，约翰福音4章23到27节。也是可以，对，可以。Yohan Puing. Jadi ada Matius, ada Yohanes, ada tadi Ibrani. Ada lagi? Roma. Lukas, Musa. Hah? Lukas. Lukas, Gyocu ngomong Lukas. Tadi Silly Roma, Roma Musa. Roma. Ada Roma lagi? Yeyo. Yohanes pasal Margaret, 2. Surabaya, apa? Cinlian, jawab apa? Belum? Terakhir baru tanya Mosi. Mosi siap-siap dulu dia. Musa 1 Minjung dulu. Timotius, 1 Korintus. Minjung 1 dulu, Korintus. minjung. Oh iya. Satu apa, Yeni? 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Oke, sudah terjawab ya. Tepuk tangan untuk Yeni. Ini how ya. Jadi langsung betul lah saya ngomong itu 1 Korintus 15. 1 Korintus 1 Korintus 15 saudara-saudara ditulis oleh Paulus ya. Nah, di dalam seluruh pasal itu semua mengisahkan tentang pengajaran ya, doktrin tentang kebangkitan Yesus. Nah, panjang sekali, berapa ayat itu? Yeni. Saya panggil Yeni ya, karena ada yang lain, ada namanya Dewi. Dewi di mana Dewi? Nah, Dewi Miola ya. Datang hari ini. Dewi, Dewi izin ya tadi ya. Izin. Nah, Sekolah Yeni minggu Dewi. udah. Hah? Ada urusan Yeni. sekolah minggu. Oh. Ya. Jadi sebentar, kok hilang ininya. Satunya itu dah ya, bisa co-host dah. Sudah ya? Oke. Sudah dua-duanya, Musa. Sudah. Saya share screen ya. Nah, jadi dari keseluruhan pasal itu saya mau sharingkan, saya simpulkan ada 3 makna, 3 arti kebangkitan Yesus bagi kita orang yang percaya. 在这个整章这个哥林多前书15章 tahu di Cici berapa ayat semuanya? 1 Korintus 15, ada yang tahu? Terkenal loh ini. 58 Ada yang ingat berapa ayat? 58 ayat. 58. Dan yang paling suka orang kutip tuh ayat 58-nya ya. Tapi sebenarnya itu sudah kesimpulan akhir. Di depannya itu ada pengajaran yang penting. 在这个58节，这个第58是很多人家会选这个来做一个禁局，但是前面的境界，这个就是很多教义，很多那个真理，我们应该也是知道。Jadi perlu kita tahu juga ayat-ayat sebelumnya.
Nah, jadi saya buat kesimpulan ada 3 kata dari ayat-ayat ini mengenai ke arti kebangkitan Yesus。在这个从这个58个经文，我做一个结论，有3个字是我们基督徒、我们信徒的那个对这个耶稣复活的意义。意义ya. Nah, saya sharekan ya. 有3个肾，3个肾，你们知道吗？我就3个肾sama sen semua. Jadi saya pikir-pikir terus ya, jadi renung-renungkan, ternyata luar biasa. San ke sen. Nah, jadi kita mau belajar 3 huruf ini. San ke sen. Semua sen. Jadi ada tiga huruf, 3 karakter dalam bahasa Chinese. Sen, bunyinya sen. Ada yang mau coba enggak? Jadi Yesus bangkit itu artinya apa bagi kita orang Kristen? Nah, ini selama dalam Paskah ini sejak dari Minggu Palem ya. Saya merenungkan bagian-bagian ini dan saya memberikan kesimpulan. Ada 3 hal yang menjadi arti yang penting bagi orang Kristen. Yuk, Cai Chongwen itu san kesen. Nah, coba. Saya suka iseng-iseng, saudara tebak aja supaya kita ada interaksi. Di sen, san kesen. Ngerti kan? Tapi ini dalam bahasa Mandarin ya. Yung Chongwen lai hui ta san kesen. Ni men cerita mas semua sen. Di 胜利、圣洁、 Cai In说胜利，OK， 对，胜利，1 胜，胜利 itu apa artinya? 胜 Cai 气 In? 胜利menang ya 胜利 Menang, betul kan? Yesus Iya. bangkit itu artinya menang. Oke, 1. Ada lagi enggak? Sudah dapat 1. Ada 2 lagi sen. Jadi kita coba dengar, maksudnya saya men-trigger saudara pikir Chongwen ya, sen itu apa artinya? Atau ketika kita dengar sen, apa? Sen apa? Tadi Sen Li punya sen, menang. Oke. Ada lagi enggak? Ada 2 lagi. Cain jangan lagi. Giliran coba. Siapa aja silakan. Bu Lucy. Hah? Siapa? Siapa jawab itu? Suara siapa ya? Yeni bukan tadi yang ngomong. Senci siapa yang ngomong? Ming Oh, itu Senming. ini jawab ya. Apa? Limei? 生命 Iya. Senming. Senming the Sen. Betul. Senming the Sen artinya apa? Hidup kan? Yesus bangkit kan hidup. Memberi hidup kan? Nah, jadi sen ada 2. 1 lagi coba. Jadi ini pasti sudah kita harus tahu. Hah? 永生 Ya, Yongsen kan Senming the Sen iyang mah. Sama. Tuh mah. Yongsen dari Limei so Senming. Nah ke Sen seiyang. Jadi sama. Betul. Hah? Siapa ini Senci? Siapa yang jawab? Li Huai. Xiuming. Oh, Xiumei. Senjie. Betul. Senjie的生是什么生呢？ Suci kan? Suci. Betul. Oke, saya share screen ya. Belum bisa ya? Sudah bisa. Sudah co-host kok. Kok nggak bisa nih? Masih? Udah dua-duanya udah co-host Muse. Oh, ini ya. Oke. Kan tahu lemah. Ya, mantap lah. Oh, seng. 生命，圣洁 OK 的圣，因着耶稣的复活，艺术的我们得着了的意义。因着耶稣的复活 artinya apa? Oleh karena Yesus bangkit, maka kita mendapatkan arti yang benar, arti sebenar-benarnya, arti yang hakiki atau inti dari arti itu sendiri. Oke, itu II. II itu isu hakiki. Jadi ngomong apa? Inti yang berarti sekali itu. Nah, ini penting.
Nah, saudara, kenapa kita jadi Kristen? Kenapa kita percaya Yesus? Nah, kita dapat arti di sini. Waktu Yesus bangkit, kita sungguh mempunyai arti ini. Ya, yang pertama itu sen. Sen itu apa? Sen hidup. Tadi Limeng ngomong sen ming. Itu apa? Ihuan mah ya. Betul, Ihuan, 你这还是在上海吗？我昨天回来了。哦，昨天回来。那一环说是永生，那个生就是这个生，第一的生呀。OK，对。第二个就是圣洁的圣，圣灵圣灵 Roh Kudus 的圣的圣境，那也是用这个圣，就是 Kudus，就是 suci holy 呀。第三个神也是圣，就是才颖说的胜利得胜ya， mendapatkan kemenangan. Oke， 我们看第一个字就是胜。第一个胜是怎么样子说胜呢 ？OK， 是什么胜？我们就得到重生。第一个，jadi ketika Yesus mati, bangkit, membuat kita lahir baru. Nah, saudara, kita kebanyakan orang percaya Yesus lahir baru. Belum loh. Kita percaya Yesus yang bagaimana? Percaya Yesus yang mati, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Nah, waktu itulah kita lahir baru. Nah, jadi di Yohanes sudah ngomong kan lahir baru. Jadi jika 重生的意思，我们当我们信耶稣，当耶稣复活，从死里复活，那个变成耶稣是好像是新的嘛，新什么？这个就是langsung sambung kedua ya, sorry ya. Sin Senming, jadi punya hidup yang baru. Jadi langsung ketika lahir baru berarti hidup baru. Jadi kita beroleh hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pernah dengar ayat itu ya? Jadi kita lahir baru. Nah, lahir baru, jadi sekarang ini kita lahir baru. Sampai kapan? Sampai kita beroleh hidup yang kekal. Sekarang ini, jadi terus ini berenten, beruntun, berurutan, langsung. Jadi kapan kita hidup kekal? Sekarang. Sekarang kita sudah beroleh hidup yang kekal. Nanti penggenapannya, 成就的在哪里呢？等到我们过世，等到我们有一天过世了，我们就得到永生。真的永生. Jadi pada waktu kita meninggalkan dunia ini, kita hidup kekal. Nah, saudara, ini yang luar biasa iman Kristen. Jadi berbahagia orang yang di dalam Yesus, ya. Kita dilahir barukan, kita beroleh hidup baru, dan kita sampai beroleh hidup yang kekal. Ini semua sen. Nah, ini dari Yohanes 3, Yohanes 17. Tadi ada sebut Yohanes berapa tadi? Tadi siapa yang sebut tadi? Yang ada di ayat kesimpulan dari semua itu didukung oleh 1 Korintus 15. Ya. Nah, ini 3 ini. Niman yus cita da sen mah niman so. Semua berkaitan.所以弟兄姐妹，这个重生有一个记号，dalam 没有关系。那个重生、生命、永生，你们有其他的生吗？比方说，我们说生日，听过吗？生日，生日快乐，完了，生日快乐是什么意思呢？ Ulang tahun. Ya, Selamat ada ulang tahun. kita hidup ini, kita bicara hidup kan? Sen, nah, ini yang Zhongwen itu sen. Sen itu berarti bicara hidup. Jadi banyak orang ngomong sen de kuai ulang tahun kan, atau apa namanya happy birthday. Birthday-nya itu apa? Berarti hidup. Jadi kalau orang ucapkan selamat ulang tahun, senre, berarti dia hidup.
sender, baru bisa sender. Kalau orang sudah meninggal, bisa sender enggak? Nggak bisa. Nah, itu sen itu maksudnya hidup. Ya, ada sen apa lagi? Contohnya. Sen apa lagi? Chusen, Hah? Apa? Chusen, Nah, Chusen. Chusen itu orang lahir kan? Nah, itu juga hidup kan? Nah, jadi semua yang sen itu bicara tentang hidup. Ya, bicara tentang hidup. Ya, memang ada arti lain, artinya mentah atau apa ya. Tapi artinya hidup di sini artinya. Jadi sering digambarkan lahir baru, hidup baru. Jadi hidup kekal sampai hidup kekal digambarkan apa kalau pada hari Paskah? Nah, digambarkan seperti ini. Maka orang sering telur, merayakan dengan apa? Telur Paskah, telur, betul enggak? Nah, maksudnya apa betul. telur? Telur ini ada hidup enggak? Ada kehidupan. Ketika dia brok, pecah, netas, dia jadi hidup Kehidupannya. baru. Ya, ayam kan? Jadi anak ayam kan? Jadi anak telur ayam dulu tuh apa yang ayam hidup dulu, yang Bos? Hah? Jadi telur dulu apa ayam dulu? Jadi ini kenapa maksudnya orang tanya kan, ada orang tanya, ini maksudnya apa telur Paskah? Nah, saya jelaskan Kehidupan. punya arti sebenarnya dia tuh simbol saja. Jadi jangan kita pusing dengan telurnya. Ini membantu kita mengingat sen, termasuk sentan ya, bukan sentan Cik. Ini sen apa? Ada telur ya. Telur itu satu. Kenapa Paskah pakai telur? Ya, Anda maksudnya kita mencari satu hidup yang baru. Di sini hidup, tapi kita lahir baru, kita hidup baru. Ya. Nah, tapi ini bukan artinya, ini cuma satu pengingat saja. Jadi telur itu mengingatkan kita bahwa kita tuh sudah lahir baru, kita hidup baru, dan sampai nanti hidup kekal. Nah, ini orang yang percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saudara tidak masalah, kita hidup kekal. Jadi saudara jangan pusing soal umur sekarang, jangan pusing loh. Saya selalu ngomongkan tidak usah pusing dengan umur. Aduh, gua sudah umur sekian, enggak usah pusing. Tidak ada batasan umur tuh ya. Nah, kita penting hidup kita apakah sudah hidup baru? Apakah sudah lahir baru? Nah, kalau lahir baru, hidup baru, kita beroleh hidup kekal. Hidup kekal loh. Ya. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Amin ya. Oke, ini jadi bicara sen. Komen kita tahu Yung sen tujuan waktu Yesus bangkit. Oke, kata kedua senje ya. Senje itu apa? Senje itu kudus. Nah, ketika Yesus mati, berarti apa? Semua dosa kita, ini bicara orang percaya ya, bicara kita ya. Ketika Yesus mati di kayu salib, artinya apa? Dia mencurahkan darah, dia mati, artinya semua dosa kita dihapus. Semua dosa kita disucikan dan dikorbankan. Maka Yesus mati. 那当耶稣被钉死在十字架上，他洗净我们一切的罪恶，他让我们圣洁， Dia membuat kita jadi kudus, dosa kita dihapuskan, diampuni. Maka inilah namanya dikuduskan. Dikuduskan itu censen, menjadi kudus. Nah, jadi saudara, penting nggak kebangkitan Yesus? Yesus mati dan bangkit sangat penting. Oleh karena karya Yesus inilah dia mati dan bangkit, kita bisa dikuduskan. Kalau enggak, kita bagaimana dikuduskan? Pakai apa? Enggak bisa. Tidak ada cara. Kalau dulu cuma potong kambing, itu. Potong kambing menggantikan kan supaya jadi kudus, tapi tidak bisa. Kambing itu tetap cacat. Korban yang sempurna adalah Yesus. Jadi ada orang tanya, kenapa mesti Yesus sih? Ada orang yang bisa menggantikan. Tuhan mau korban yang sempurna, yang kudus sama sekali. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak bisa. Orang sebaik apapun baiknya, tetap ada cacatnya. Makanya kambing, domba tidak bisa menebus dosa manusia. Jadi mesti Allah sendiri utus anaknya.
Nah, disebut anak domba, dia sempurna, dia tidak berdosa. Baru Tuhan terima. Oh, ini betul. Korban sempurna. Jadi dia terima. Waktu mati di kayu salib itu seperti anak domba disembelih. Darahnya tercurah. Nah, Tuhan baru, oke, sudah beres. Dosa sudah beres dalam itu. Jadi Tuhan terima korban yang sempurna. Ya, 完成的 这个绵羊, ya, domba yang sempurna. Nah, kita dikuduskan. Dengan Yesus mati kita dikuduskan. Dia bangkit berarti jadi kudus sudah. Maka kita beroleh hidup yang kudus, bukan cuma hidup baru, tapi hidup kita jadi kudus. 我们不单单是新生命，但是我们是圣洁的生命。圣洁 itu apa? Kudus hidup kita. Ya. Jadi karena kita hidup kudus, sudah dikuduskan, hidup kudus, maka kita disebut apa? Orang kudus. Amin. Amin. Jadi kalau tanya saudara, Pak Heru, orang kudus apa orang berdosa sih? Coba Saat jawab ini yang jujur. orang kudus. Hah? Jadi Saat ini saudara-saudara orang kalau kudus. ditanya kamu itu orang kudus apa orang berdosa? Coba. Orang kudus. Berani ngomong orang kudus? Iya, Berani. segala dosa sudah ditebus. Amin. Mesti begitu ya. Oke lah langsung. Kita harus ngomong saya orang kudus. Mengapa? Kok kamu berani ngomong orang kudus? Kebanyakan kalau saya khotbah, saya tanya, tidak ada yang berani ngomong orang kudus. Kamu orang berdosa apa orang kudus? Orang berdosa apa? Loh, berarti kalian tidak menghargai pengorbanan Yesus. Betul tidak? Yesus bilang, sudah selesai. Berarti sudah beres. Hutang dosa kita sudah dibayar semua. Jadi kita orang kudus dong. Betul tidak? Orang kudus. Nah, ini kita kalah sama doktrin aliran lain ya. Dia merasa kudus. Betul tidak? Maka disebut the saint. The saint pernah dengar ada the saint? Orang kudus. Tapi kita takut ngomong orang kudus. Senden. Berani tidak kita ngomong senden? Di Alkitab tidak pakai istilah senden. Orang kudus. Indonesia orang kudus. Tapi kalau di Alkitab, Chongwen, dia tuh sentu. Jadi ini istilah ya, saudara ya, istilah saja. Tapi sebenarnya kita orang kudus. Ya, orang Katolik ngomong mereka orang kudus, orang-orang kudus, betul tidak? Nah, ini yang baru meninggal tuh orang kudus loh. Betul tidak? Yang baru mati itu ya, orang kudus loh. Dia berani ngomong, masa kita tidak berani? Saya berani ngomong saya orang kudus. Berani tidak saudara ngomong saudara orang kudus? Berani tidak? Iya nih, berani. Di hadapan Iwan, Tuhan, berani. di hadapan Tuhan kita orang kudus. Di hadapan Tuhan lu berdosa terus loh. Betul enggak? Aduh, berdosa lagi. 我们 Betul enggak, Li Hua? 罪 Ni so, 的公家 Hah? 被不清了。 Yang Tapi kalau kita bilang kita orang kudus, nanti orang bilang ini orang kudus. ini persoalannya di sini. Hmm. Saudara, jadi begini maksudnya. Orang kudus, hidup kudus. Kita hidup kudus, kita harus percaya loh. Kita orang kudus, kita harus percaya. Yesus sudah menghapus semua dosa. Dosa yang mana dihapus Yesus? Kemarin saya bohong, kemarin saya marah, kemarin saya pukul, kelewatan, pukul anak misalnya ya. Kemarin saya makin suami agak kelewatan dikit misalnya kan. Aduh, sudah berdosa ya. Mulut saya sudah berdosa, tangan saya berdosa. Apalagi nipu orang. Betul enggak? Iya. Berdosa enggak? Aduh, hari ini hari Minggu. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Asal kita mengaku Tuhan ampuni. Tuhan Sudah kita mengaku Tuhan sekarang mengampuni, dan betul yang kan? akan datang Tuhan sudah bayar lunas, Nah, sudah diampuni. betul kan, Limei? Kita ada doa pengakuan dosa kan? Betul kan? Selalu ada doa Iya. pengakuan dosa, diampuni. Nah, doa sekarang berbuat dosa, diampuni enggak? Diampuni. Diampuni. Besok saudara rencana buat dosa enggak besok? Hah? Tidak Thomas? merencanakan. Heru udah rencana buat dosa apa besok? Tidak direncanakan. Hah? Dosa. Ada yang Tidak rencana direncanakan. buat dosa enggak besok? Tidak. Tidak, bagus kalau tidak. Tapi bisa enggak besok berbuat dosa? Bisa. Bisa. Jadi dosa besok-besok pun Tuhan sudah ampuni. Itu maksudnya pengampunan Tuhan sempurna. Betul enggak? Kalau saya sama Pak Heru, Pak Heru, lu dulu
bohong gua lo gini. Kita masih ingat. Nanti tahun depan ketemu Pak Heru dulu lu bohong gua lo ya. Nanti 5 tahun lagi ketemu Pak Heru. Pak Heru dulu ingat nggak lu bohong gua lo, gua sakit hati lo. Nah, kita ingat terus ya. Kalau Tuhan ingat nggak dosa kita? Tidak diingat. Sejauh timur dari barat. 从东以西的离多远他都不纪念我们的罪恶. Dia tidak lagi mengingat dosa kita. Luar biasa kan? Dibuang ke mana? Dibuang ke tubir laut. Maksudnya tubir laut apa? Saudara tahu enggak? Dosa kita tuh, kalau kita manusia berbuat dosa, kita ingat terus loh. Sampai mati, tidak aku lupa dia tuh pernah nyakitin hati gua. Betul enggak? Itu manusia luar biasa loh, bisa ingat ya, ingat kesalahan orang. Kita tidak boleh ingat, sudah ampuni. Tuhan pun ampuni dosa kita ya. Nah, betul enggak? Nah, jadi dibuang ke tubir laut dosa kita. Tubir laut itu apa? Paling dalam lah. Laut paling dalam. Dalam sekali ya. Tidak bisa ketemu. Nah, saudara, saya nyimpang dikit. Pernah tahu kan ada pesawat, misalnya ada pesawat yang kemarin Malaysia tenggelam itu, ketemu enggak ketemu loh, jatuh di laut. Nggak ketemu. Enggak ketemu loh. Nah, itu tubir laut, tidak ketemu. Dosa kita dibuang ke tubir laut itu, enggak ketemu lagi. Padahal Tuhan itu maha tahu, maha ingat, tapi Dia yang maha begitu pun tidak ingat dosa kita. Luar biasa ya. Kenapa kita sesama kita bisa ingat-ingat terus, oh dia itu, aduh ya itu, kita ingat, oh dia itu. Jadi kita mesti lupakan, tidak boleh ingat lagi. Ampuni seperti Tuhan mengampuni. Ampunilah dosa kami, doa Bapa kami gimana? Ampuni dosa kami seperti kami juga gimana kata-kata lupa. 别人的罪，赦免我们的罪，如同我们赦免别人的罪。别人的 Jadi 罪。 mesti begitu, sudah ya. Nah, ini pelajaran. Jadi inilah kudus maksudnya. Kita tidak nyimpen sesuatu di dalam hati. Tuhan ampuni, Tuhan kudus. Nah, kita orang kudus, tapi kita bisa berbuat dosa. Nah, seperti orang mandi, si hao cao ya. Saya sudah mandi, sudah bersih. Tapi tidak sengaja kena tumpah kopi. Aduh, kotor dikit. Bisa kan? Bisa, tidak sengaja. Tapi kita sengaja dah. Aduh, gua kudus, gua dia Tuhan pasti ampuni. Wah, ambil apa tanah liat atau apa pena semua dikotorin, tidak mungkin mau, betul tidak? Kalau saudara sudah bersih. Jadi itu maksudnya hidup kudus tuh begitu. Tidak ada sengaja berbuat dosa, sengaja bermain dosa lagi, tidak ada. Nah, ini orang yang hidup kudus, inilah orang kudus. Nah, jadi saudara berani ngomong orang kudus, berarti saudara tidak mau berbuat dosa. Jika itu sen, 阿门阿门。成圣就是dikuduskan, sanctification ada nah, 圣洁 ya, 圣洁就是hidup kudus 哎，就是最后的就是我们用中文是用圣徒，圣徒ya, boleh tidak senden? Boleh ya, boleh, saudara tidak masalah, sentuh boleh, tapi secara istilah di dalam Alkitab kita pakai istilah sentuh. Sentuh itu maksudnya orang kudus. Oke, nah inilah arti dari kebangkitan Yesus bagi kita. Kita dikuduskan loh dengan Yesus bangkit tuh, betul enggak? Waktu Yesus bangkit itu dia sudah pakai tubuh yang baru, tubuh yang kudus. Tubuh yang sama tapi tubuh yang kudus. Tubuh yang sama tapi tubuh yang lain. Saudara bisa ngerti tubuh yang lain tapi tubuh yang lain. 它同样的这个身体，但是也是同样荣耀的身体。Dia tubuhnya tubuh yang sama, tapi sekarang dia bangkit jadi tubuh yang mulia. Tubuh yang sama, mau tidak? Sama, ada lubang paku. Silakan ini pegang. Dia suruh Thomas. Thomas pegang. Ini lubang, silakan pegang. Betul enggak? Berarti tubuh yang sama dong, kena lubang paku. Nah, tubuh yang sama. Tapi tubuh ini tubuh yang beda juga. Tubuh yang mulia. Waktu murid-murid kunci pintu, semua tiba-tiba dia di tengah loh. Muncul di tengah. Bisa tiba-tiba di tengah. Nah, jadi dia tubuh tidak tergantung ruang dan waktu.
tubuh kekekalan, tubuh mulia, tubuh yang kudus. Nanti kita juga seperti itu. Nanti digenapkan ketika Tuhan Yesus datang. semua sudah berakhir, ya. Kita semua juga begitu, tubuh yang kudus. Jadi kita nanti juga beroleh tubuh kudus. Jadi sekarang tubuh kita bisa sakit, bisa darah tinggi, bisa encok, bisa rematik, bisa apa ya. Tapi nanti tubuh kita tubuh yang mulia seperti Yesus. Jadi tubuh yang mulia itu maksudnya apa? Tidak tergantung ruang dan waktu. Jadi Mosi misalnya pengen ke Amerika, shoot, langsung sampai Amerika. Nggak perlu naik pesawat ya. Yesus begitu, shoot. Kamu pergi dulu ke Galilea, Yesus ngomong. Nanti aku menyusul. Waktu murid-murid sampai Galilea, Yesus sudah ada. Loh, sudah datang. Nah ini tubuh yang mulia, tubuh yang kudus, tubuh penuh tubuh sempurna. Oke ya. Nah, 这个就是圣的意思，这个就是圣，这个耶稣复活的意义。OK， 第三个字就是什么？看谁？圣。Sen ini nada 4 ya. Yang tadi sen ini sebentar saya munculin. Yang ketiga sen li de sen. Nah, jika oke. Sen juga. Ini bacanya sen juga ya. Sen semuanya harus sen kuo, menang atas. Menang atas apa? Yesus bangkit itu berarti dia menang atas maut. Maut tidak bisa mencengkeram dia lagi. Nah, sesuang pun engkau cuacu Yesus pun engkau 受不了啊，所以耶稣就复活起来。Karena maut tidak bisa menahan Yesus. Di manakah kekuatan maut lagi? Roma mengatakan demikian. Surat Roma. Apa bunyinya itu? Hai maut. Di mana kamu bisa? Jadi Yesus bisa mengalahkan maut loh. Jadi kita untuk apa kita takut sama maut lagi? Orang percaya, orang Kristen. Makanya banyak orang Kristen. Saya lihat banyak sekali orang Kristen yang meninggal ya. Lu tidak takut. Bagus sekali ya. Itu yang benar-benar percaya ya. Bagus sekali dengan ini pasti sudah bersama dengan Bapa di surga ya. Jadi tidak perlu takut sama maut karena Yesus sudah menang atas maut dan nanti akan beroleh hidup yang kekal. Walaupun sudah mati, dia akan bangkit. Yesus ngomong kan? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, semua akan digenapi nanti. Nah, inilah membuat penghiburan, kekuatan, pengharapan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ya, kita menang atas maut. Yang kedua, kita menang atas dosa. Kita mengalahkan dosa. Senkuo itu menang atas dosa atau mengalahkan dosa. Senkuo cui itu dosa, itu jahat. Kejahatan. Nah, tadi kan yang tadi kita ngomong kita masih bisa berdosa. Ya betul. Tapi kita bisa kalahkan dosa itu. Betul enggak? Kita bisa kalahkan dosa. Saya kemarin ada satu ibu sharing, saya tidak mau dagang yang melanggar hukum lagi. Wah, bagus, saya dengar bagus, ini benar ya. Jadi saya memang sepertinya dulu kalau melawan dosa, melawan hukum, wah untungnya banyak. Tapi sekarang saya tidak mau. Wah, ini keputusan yang bagus sekali. Menang atas dosa. Nah, saudara, ini penting loh. Jadi sayang juga ya banyak-banyak pejabat-pejabat yang Kristen masih ikut-ikutan korupsi. Ada belum lama ada berita ya ini teman-teman saya ada yang orang satu suku yang jadi pejabat itu ya, orang Batak lah katakan, ya kita nggak bisa loh. Wah, kita semua orang begitu, kita masa ada ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan saudara. Nah, itu nggak bisa mengalahkan dosa. Tapi sebenarnya bersandar pada kebangkitan Yesus harus bisa mengalahkan dosa. Oke? Nah, jadi saudara-saudara ya, yang di grup kita ini, kita harus bersandar pada kebangkitan Yesus mengalahkan dosa. Tidak mau bermain kotor lagi. Kita bermain kotor, kita sudah mandi, sudah bersih dong. Betul tidak? Sudah bersih, masa sengaja
ada kecap, kita tumpahin kecap di badan. Oh, enggak apa, saya mandi lagi. Enggak apa-apa, nanti saya mengaku dosa lagi hari Minggu. Hari Minggu kan ngaku dosa lagi. Hah? Hari ini ya tinggal maaf lahir batin, besok buat lagi ya. Bukan begitu. Kita tidak mau loh. Nah, tidak mau itu berarti kita mengalahkan dosa. Oke? Nah, jadi orang yang benar-benar sudah di dalam Yesus berarti sudah apa? Sudah mati di dalam Yesus, sudah bangkit di dalam Yesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dia tidak mau berbuat dosa lagi. Tapi namanya masih di dunia, bisa saja terpleset. Aduh, kena becek lagi. Ya mandi lagi, ya. Nah, itu maksudnya mengalahkan dosa. Sengkuo, cuy, oke. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, ini yang berat. Sengkuo satan. Berat enggak? Mengalahkan setan atau iblis. Menang atas iblis. Menang dong. Yesus bangkit tuh nggak berdaya semua setan. Setan apapun, ya, kecuali Margachan, ya. Chen Xiu Mei, Chen Xiu Mei ini Margatan, ya. Maka saya tidak mau Margatan. Gitu. Oke, ini Wanxiao ya, guyon dikit. Jadi setan ini bukan Margatan, maksudnya setan itu betul-betul Satan, ya. Iblis maksudnya itu devil atau demon, ya. Itu kita mengalahkan setan. Jadi saudara-saudara, orang Kristen, orang percaya tidak perlu takut setan. Setan kalah sama kita. Jadi saudara jangan nyembah-nyembah setan lagi, udah, ya. Barongsai, Jai Langkung semua kalah sama kita. Ngapain tanya Jai Langkung, betul enggak? Iya. Masih ada, oh Jai Langkung tuh musuh. Dia bisa tahu loh ini apa-apa. Oh, wah dulu percaya loh, gawat dong, ya. Kok hebat emang musuh Jai Langkung tuh hebat loh, bisa tahu loh ini. Loh, saya juga aneh loh itu ya. Lu Kristen mana boleh main begitu. Lu sama dengan percaya kepada setan itu. Nah, tapi sudah banyak yang mengerti lah setan. Jadi saudara takut gak sama kuntilanak? Takut gak sama vampir, sundel bolong, sundel bolong, apalagi suster ngesot, apalagi pocong, tuyul, semua itu setan. Nah, Yesus sudah mengalahkan. Di dalam Yesus kita mengalahkan semua. Jadi saudara malam-malam mati lampu takut enggak? Enggak perlu takut lagi. Nah, ajarin anak cucu. Anak cucu kita mesti ajarin. Di dalam Yesus kita mengalahkan setan. Amin. Ya. Amin. Amin. Jadi saudara mesti ngajarin ke anak-anak dan cucu-cucu. Mantu semua diajarin. Di dalam Yesus kita kalahkan semua. Jadi mengalahkan apa? Maut pasti. Mati maksudnya. Mengalahkan dosa, mengalahkan setan. Nah, dosa ini maksudnya ya di dunia ini masih bisa berdosa. Tapi kita harus kalahkan ya selama. Jadi mengalahkan dunia maksudnya sama dengan mengalahkan dosa. Dunia ini penuh dosa, dunia ini penuh kegelapan. Nah, kita harus kalahkan. Makanya kita beda. Sudah di dalam Yesus kita menjadi anak terang, bisa mengalahkan kegelapan dan dosa. Ya. Jadi 胜过是什么意思呢？我们就胜过死亡，胜过这个罪恶，胜过撒旦。那这个就是耶稣复活给我们的意义。Inilah arti hidup kita yang di dalam yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Amin. Amin. Tiga ini, saudara ingat sen sudah gampang aja. Tiga, tapi nadanya beda. Sen pertama nada apa? Siapa tahu? Sen pertama nada satu. Sen ya satu. Tapi sen yang dua ini nada empat semua. Sen jing, sen li, sen kuo itu nada empat. Jadi tiga ini. Jadi Yesus bangkit artinya apa? San ke sen. San ke sen. Gampang ya. Nah, ini untuk kita mengingat saja. Saya pakai bantuan dari tiga kata ini. Nah, saudara ayatnya nanti saya bisa sharing. Ayatnya saya mau sharingkan saudara ini. Jadi 1 Korintus, aduh ini kok masih Ayub ya. 1 Korintus maksudnya ya. Sorry.
1 Korintus 15. Iya, iya. Mana 1 Korintusnya? Oh, ini. Tanggal berapa hari ini juga belum dirubah lagi. Tanggal 27 ya. Oke. 27。对啊。老师， Halo. apa tuh namanya Su- dosa itu bisa menular loh, 老师。 Menular. Oh, iya. Gimana contohnya? Ya ikut-ikutan Iya, menularkan. betul. Lu bisa pungli ya di menteri ya? Gue juga bisa dong, nggak ketahuan kan gitu, ya kan? Iya. Musa bisa Jadi mencemari. Pengalaman. dosa itu sangat menggoda. Tahu tuh si Musa. Good. Jadi dosa itu Ah, memang sudah sangat pengalaman. menggoda dan sangat asik katanya ya. Betul enggak? Iya, Jadi nggak makanya usah orang capek-capek cari uang di dunia. Laosi kalau diomong-omong begini, Laosi, kalau kita 就是我要赚钱100块，我们变成120块，itu也是dosa loh, Laosi. Cuma oh tidak. Misalnya ini telur. 赚会饿， Telur saya beli berarti berapa ya kira-kira beli ya? Sorry, satu telur berapa beli? 20, sekarang 29 ya? 29.000 ya 1 kilo. 29 kira-kira kita anggaplah ini 2.500 ya satu ya. Pula. Betul nggak? 1.500 betul nggak ini? 2.500. Misalnya ini 2.500. Jangan mahal-mahal. 2.500 ya. Nah, saya jual ke Mosi, saya jual ke Musa. Nggak Musa beli. beli telur nih 3.000. Musa beli 3.000. Musa beli enggak 3.000? Dia nggak tahu modal saya berapa. Dia beli 3.000. Saya untung 500. Saya dosa enggak? Enggak lah. Saya tidak dosa. Ini dagang. Saya beli 2.500, saya jual 3.000. Saya tidak dosa. Tapi Mosi tawar. Mosi, jangan 3.000 lah. 2.700. 2.750. Mosi yang bener aja. Modal gua aja 2.800. Tidak. Modal saya aja 2.800, Mosi. Masa lu tawar 2.750? Saya jadi buntung dong. Oh, modalnya 2.800 ya. Ya udahlah kalau gitu 2.900 deh. Musa tawar saya. Udah ambillah sama kawan 2.900. Jadi saya untung, Musa anggap saya untung 100 ya, 1.000. Iya, 100 perak. 100 perak. Padahal saya untungnya berapa? Saya 2.500 modal saya. Nah, ini namanya dosa. Iya, itu Dagang bohong. yang dosa. Dagangnya bohong. Dagangnya bohong. Ngerti ya? Ini misalnya ini cuma 3.000, saya jual 5.000. Tadi susah 5.000. Mosi tawar 4.000, saya enggak kasih. Mosi 4.500 nah, karena modal saya pun 4.000 ini. Nah, Mosi beli 4.500, saya bohong. Enggak boleh dagang bohong. Banyak loh, Tapi Laosi. bohong itu enak. Bohong itu cepat untung. Ya betul. Betul enggak? Cepat kaya. Cepat kaya. Kayak Louis Vuitton Tidak boleh kaya atau ini tidak ambil dengan benar. Ambil dari benar kan dari telur ayam. Nah, kita tidak ambil dari telur ayam, dari telur apalah kita ambil jual ke Mosi telur palsu. Nah, itu bohong juga. Nah, itu contoh sederhana. Contoh sederhana bisnis harus benar. Ya, dagang harus benar. Tapi di sini masih bisnis semua ya. Nah, jadi berdoa minta hikmat ya. Jadi ada orang yang jalankan apa namanya itu, sama misalnya penyelundupan, tidak boleh. Ya, penyelundupan itu untungnya cepat, tapi selundupkan. Ini saya tahu memang ada orang bawa barang tertentu ke Taiwan ini ya. Bawa barang secara gelap, tapi untungnya jadi banyak. Ini tidak boleh. Dia mau untung-untungan lah. Kalau lolos gua untung, kalau gua ketangkap ya sudah bayar denda. Waduh, itu main judi. Dendanya lebih Tidak besar. boleh main judi. Kita tidak boleh main judi. Bukan Ya? cuma judi, itu kucing-kucingan kan jadinya. Iya. Jadi tidak boleh judi, mahjong, semua tidak boleh itu ya. Termasuk tidak boleh tebak-tebakan.
tebak-tebakan ini bapak-bapak nih termasuk bapak-bapak Mosi, Minyong, Heru ada itu. Kalau ada pertandingan bola, nah orang suka oh ini yang siapa menang? Inggris atau Jerman? Nah, tebak-tebakan. Kalau ini menang, lu bayar gua. Ah itu judi juga loh itu. Iya. Mosi ya, Pasti. nggak boleh. Nah, tebak-tebakan bola itu juga judi, tidak boleh ya. Nah jadi ini tadi siapa bilang itu dosa ya. Nah sekarang kita balik lagi ke ayat tadi. Saya mau kita baca ayat ini. Ayat dari 1 Korintus 15 itu saya cuma ambil beberapa ayat sebagai ini aja ya, sebagai satu kesimpulan. Waktu ayat 3 dan 4 ini sebagai satu realita yang terjadi, ya. Realita yang terjadi yang disampaikan oleh Paulus. Tolong Margaret baca. Margaret dari Surabaya. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, amin. Thank you ya. Nah, jadi ini intinya ayat ini memberitahukan apa? Yesus mati, Kristus mati, ya. Tapi ayat 4 Kristus bangkit. Jadi ini bukan rekayasa sementara waktu, bukan karena hebatnya imam besar atau hebatnya Pilatus bisa salibkan Yesus, tidak. Sebenarnya semua ini sudah di dalam rencana kekekalan Allah. Maka ada sesuai dengan kitab suci, nubuatnya sudah ada. Jadi Allah itu, Tuhan itu berkata tidak diatur oleh manusia. Tapi dia rela mati. Dia rela menderita di kayu salib, ya, karena untuk menebus dosa kita, menggantikan kita, ya. Kita baca Cungwennya ya. Satu orang dulu baca, Margaret Siumei. OK，我当日所领受，又传给你们的，地狱就是基督照圣经所说为我们的罪死了，不对，而且埋葬了，又照圣经所说，第3天复活了。好，谢谢。所以你们看到吗？在这边，第3节是说，我有后提的ya. Saya tebalkan ini saudara. 死了, siapa tuh 死了? 前面, ini Zhongwen memang begitu, agak sulit ya, grammarnya ya. 比较有复杂一点。就是基督照圣经所说. Jadi 基督 itu subjeknya, ya. 为我们的罪, jadi karena dosa kita 死了. Jadi siapa yang 死了? 基督. Kristus sudah mati, ya. Nah, 下面第4节是第3天复活了. Jadi memang dia mati, tapi dia bangkit. Jadi maka Paulus ngomong, kalau cuma mati ngapain? Kita sia-sia dong. Tapi yang benar adalah dia bangkit. Nah, ini yang di realita yang terjadi, terus ditegaskan oleh Paulus. Saya langsung lompat ke ayat ke 20 dan 21. Minta tolong Ramona bacain. Ramona bisa buka kamera? Iya lah, Musyir. Iya, Musyir. Baca ya. Iya, Musyir. Mana Musyir ini masih bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia baca. Oh, Indonesia.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, thank you ya. Jadi di Ya. sini ada huruf tebal. Kristus telah dibangkitkan. Ya. Jadi ini bicara apa? Kebangkitan. Dia dari mana? Dari antara orang mati. Orang mati semua, tapi Yesus yang bisa dibangkitkan. Kenapa disebut dibangkitkan ya? Ada yang tahu enggak? Dibangkitkan oleh siapa? Bapa Allah di surga. Oleh Allah. Ya, betul ya. Kalau dalam hal ini berarti oleh Allah. Tapi ini ya. tambahan dikit. Suara Mosi, Pak Heru. Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan. Kalau di sini kalimatnya dibangkitkan. dibangkitkan. Kalau dibangkitkan berarti dibangkitkan Allah. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, ya Yesus bangkit sendiri. Jadi yang mana yang benar? Ya dua-duanya benar. Ya. Jadi Yesus itu bangkit sendiri, iya, karena dia Tuhan, dia bangkit sendiri. Dia mengalahkan maut. Tapi dia dibangkitkan. Jadi kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu karya Allah Tritunggal. Ya. Oke. Sebab ayat 21 sama seperti maut datang satu orang manusia, siapa yang bawa maut ke dunia ini? Adam. Adam. Ya, Jadi Adam kedua maka harus muncul. Adam kedua menggantikan Adam yang pertama. Siapa? Yesus. Maka Yesus sering disebut Adam kedua. Adam kedua ini tidak kalah dengan godaan. Betul, digoda ada Adam kedua. Ayo makanlah buah itu. Buah itu enak, sedap kelihatannya, makan aja. Makan dia. Adam pertama. Tapi Adam kedua, buat itulah batu jadi roti. Lompat itu, lompat aja pasti enggak apa-apa. Oh tidak bisa. Usir setan. Nah, kita pernah bahas ini kan. Usir setan. Enyahlah kau, ya. Nah, Yesus. Nah, jadi baru Yesus baru Yesus perjalanannya. layak menjadi juru selamat kita, menang atas godaan iblis. Maka dia bisa bangkit dari antara orang mati. Jadi bangkit ayat 21 sama ya. Nah, kita baca Chongwennya. Lihua. Ada. 好，哦对呀。但基督已经从死里复活，成为睡了之人切熟的果子。初熟的果子，实际是因一人而来，死人复活也是因一人而来。谢谢。这个有一个提到睡了之人，丽花你说是什么意思了？睡了之人，睡了之人 tidur ya? Ya tidur. Nah saudara memang ini saya jelaskan dikit ya. Ini disebut tadi di Indonesia ada tidur dah? Nggak ada ya? Di Indonesia disebut orang yang telah meninggal. Tapi ayat-ayat ini adalah untuk orang yang sudah percaya ya. Ayat Alkitab ini ya. Ini bicara konteksnya bicara orang yang percaya. Jadi orang percaya itu ibarat seperti kalau dia meninggal seperti tidur. Nah ini lebih jelas nanti di 1 Tesalonika. Jadi maka kita mau tidur, beristirahat dengan tenang, tidur. Kita kenapa tidur ya? Karena kita akan bangun lagi. Kita akan bangkit saudara-saudara. Luar biasa loh. Jadi saudara ini iman kita, pengharapan kita, dan penghiburan kita. Nah, makanya orang Kristen meninggal tuh bagus sekali. Tidak takut loh ya. Saya banyak lihat tuh, aduh tidak takut. Puji Tuhan ya. Jadi saudara kita tidak perlu takut. Tapi jangan cari mati ya. Gitu. Jangan takut. Ini seperti orang tidur loh. Maka lihat ya. Nah ini cusu sama isinya. Cusu. Matang yang Cu pertama. itu yang awal-awal, yang pertama-tama itu cu. Cicu, taicu.
Su itu apa? Su itu sama dengan so. Su itu matang. Jadi matang. Jadi yang matang duluan itu kuozi. Jadi bahasa Indonesia disebut buah sulung. Yang pertama buah itu. Jadi betul tidak buah sulung Yesus? Yesus yang pertama-tama bangkit dari antara mati cuman Yesus. Maksudnya bangkit kenapa disebut yang pertama? Karena dia bangkit dengan cara yang lain. Dengan posisi yang lain. Kalau Lazarus kan bangkit juga kan. Lazarus yang terkenal kan. Tapi tubuhnya masih tubuh lama. Mati lagi dia. Betul tidak? Dia bangkit tapi mati lagi. Tapi Yesus tidak mati lagi. Dia hidup selama-lamanya. Nah, kita nanti ketika kita bangun, nah, saudara itu, kita menjadi mengikuti Yesus. Yesus buah sulung, kita ikut. Jadi Yesus juga anak sulung kita berikutnya. Ya. Nah, siapa nomor 2, nomor 3, enggak tahu. Itu bukan urusan kita. Pokoknya kita ikut Yesus saja. Ya. Jadi matinya orang itu karena satu orang, Adam. Tapi bangkitnya juga karena satu orang, yaitu Yesus. Nah, jadi kita ikut siapa? Mau ikut Adam atau ikut Yesus? Yesus. Amin. Ya. Ayat ketiga ya. Sorry saudara-saudara, saya cepat ini ya. Ayat ketiga. Minta tolong siapa bisa tolong bacain. Kita minta itu Jacqueline. Jacqueline enggak bisa buka kamera. Facing-nya. Jacqueline. Baca. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, amin. Thank you ya. Jadi kita syukur apa? Kita syukur kepada Allah telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi ini sudah kesimpulan dari pasal 15 dari ayat 1 sampai ayat 57, kesimpulannya kita kemenangan di dalam Yesus. Ya, kemenangan itu karena kebangkitannya tadi kan, kemenangan oleh Yesus. Jadi kita menang karena Yesus Kristus. Jadi kalau kita sudah menang bagaimana? Ya tidak perlu takut lagi, tidak perlu goyah lagi. Jadi saudara-saudara tidak perlu goyah, kita mesti kuat, mesti teguh. Dan sudah teguh itu kita bergiat di dalam Tuhan. Maka orang yang sudah di dalam Yesus, sudah mengalami kematian dan kebangkitan Yesus, dia selalu giat mau bekerja bagi Tuhan. Dan semua pekerjaannya, kejerilelanya tidak sia-sia. Nah, saya percaya termasuk kita belajar susah-susah, belajar Mandarin ya, tidak sia-sia. Ya, amin ya. Nah, saudara, apa yang saudara lakukan bagi Tuhan, melayani Tuhan, tidak sia-sia. Ya, belum ya. Tidak sia-sia ya. Nah, ini yang bagus. Wah, aduh senang. Tapi jangan cuma ambil ayat 58. Banyak orang kutip ayatnya, jerih payahmu tidak sia-sia, jerih payahmu tidak sia-sia ya. Tapi dikritik orang langsung marah dia ya. Nah, jangan. Jadi ini harus di ayat 58 ini jangan langsung kutip. Harus mengerti ayat 1 sampai 57. Nah, ini konteks ya. Nah, oke, kita lihat cungwennya. Jadi jerih payah itu segala usaha kita di dalam Tuhan ya, dalam persekutuan dengan Tuhan. Kelihatan enggak itu? Maksudnya persekutuan Tuhan, siapa mau jawab? Persekutuan Tuhan itu apa? Yuna, mau coba Yuna? Persekutuan dengan Tuhan apa? Thomas deh. Thomas Tisyung. Persekutuan dengan Tuhan. Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya betul. Diperjelas lagi apa? Ada yang mau coba jawab enggak? Iman dengan Tuhan. Hah? Keintiman Gini, iman dalam Tuhan. Iman. Ya betul sih, betul. Lebih spesifik, lebih ini apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Ya itu jerih payah, betul, jerih payahmu. Tapi maksudnya dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah itu kalimat itu artinya apa? Jadi muridnya. Muridnya, ya betul.
tapi Dalam lebih spesifik apa? Meng Ai? Mempunyai relasi dengan Tuhan. Lebih dekat Apa? Tuhan. Mempunyai relasi dengan Tuhan. Betul, betul. Tapi yang lebih tajam lagi, Heru. Majelis Heru nih, majelis mesti tahu nih. Ya, persekutuan dengan Tuhan itu berarti Lebih dekat. kita dengan Tuhan itu Iya, selalu betul, bersekutu. Kita bisa kita betul, dari Tuhan sendiri adalah firman Tuhan, dan dari kita betul. kepada Tuhan adalah dalam doa. Tidak salah ya. Tapi saya mau jawaban yang to the point, yang cak mengena sekali. Apa itu dalam hal ini? Ada yang mau coba jawab? Tuhan ada di dalam diri kita dan dia menjadi Betul. Tuhan Nah, itu yang maksudnya di dalam berkuasa Tuhan, atas betul. hidup kita. Apa itu artinya? abide in him and we Apa abide. Yeni? Yeni Kita apa? kita tidak goyah. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Betul. Oke lah, Rekan saya jawab. sekerja ya. Abide. Apa, Fenty? Hah? Rekan sekerja Allah. Betul lah, betul semua lah ya. Tapi saya mau dalam konteks ini apa maksudnya? Living, ada enggak? Ya goyah. Lucy? Bu Lucy? Mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus. Betul. Ini poinnya. Betul, Ibu Lucy. Saya Kita mati dan bangkit bersama Yesus. Itu dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita juga mati dalam Yesus. Kita juga bangkit dalam itu persekutuan dengan Tuhan. Jadi jangan cuman mau ininya belakangnya aja ya. Tapi kita juga harus mati di dalam Yesus. Mati kan dari diri kita. Jadi persekutuan dengan Tuhan itu kita mati di dalam Tuhan Yesus. Semua kita jadi mati. Manusia lama kita. Jadi kita jadi manusia baru. Ya. Nah ini saudara mesti lihat kalau tiap kali ayat ada konteksnya, kita sedang bicara apa ini? Sedang bicara kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti persekutuan dengan Tuhan artinya kita mati di dalam Yesus dan juga bangkit bersama Yesus. Ya, jadi mau bangkit ya berarti harus mati dulu. Oke, ya, Tuhan berkati ya. Nah, ngomongkan Chongwennya. Oke, Chongwennya Ching Chai In. 感谢神使我们借着我们的主耶稣基督得胜，所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。对，谢谢。突然那个就是什么sia sia ya突然呢，我们就是不突然，这个什么不是突然。Jadi ini dia tegaskan terakhir itu saudara, di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan semua mengingat karena kita sudah diterima oleh Dia, anak Tuhan kan. Kita orang kudus, kita sudah dikuduskan, semua Tuhan berkenan. Jadi kita bekerja keras, kita jadi adalah tidak ada yang sia-sia. Ini yang sangat menghibur, khususnya saya dan juga saya sering sharingkan kepada rekan-rekan sepelayanan atau apa, tidak sia-sia. Asalkan kita sudah di dalam persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Di sini ada beberapa kata ya. Jie-zhe, Cain bantu apa jie-zhe? Ni sesuatu sama jie-zhe itu apa? Oleh sebab Tuhan ya. Iya, atau melalui ya. Tuhan ya. Melalui Tuhan, jie-zhe ya. Tesen ini kan kunci kita tesen, betul enggak? Ya. Tesen apa? Berkemenangan. Beroleh. Te itu beroleh. Beroleh kemenangan. Kemenangan. Ya, beroleh kemenangan ya. Di sini ada lagi unimen, ini ada agak banyak. Uyau. Apa itu? Harus ya. Ini soal sama uyau. Harus. Uyau itu harus. Harus ya. ya. Jadi jangan salah dengar, itu puyau ya. Uyau ya. Uyau. Uyau semua nih. Harus. Harus. Segala sesuatu itu ya. Semua apa ya, ada contohnya ya. Semua YU lah, semua U lah. Jadi apapun.
apapun itu haruslah kita cienku. Cienku apa? Kokoh. Teguh, kokoh. Cienku ya. Cienku ya. Nah, ini 不可摇动. 不可 tahu kan? 不可 itu tidak boleh. 不可哦，不可 ya. 不可以 biasa orang 不可以. 摇动 apa? 摇动? Goyah. Goyah atau goyang ya, atau oleng. Nah, oleng itu ya. Nah, oleng, tidak boleh oleng-oleng kita ya. Jangan lari sana lari sini. Itu juga bagus lah. Agama itu semua baik lah. Itu yautung loh. Tadi pagi juga baru ada orang ngomong, musuh semua agama juga baik, semua agama juga mengajarkan yang baik. Ya betul baik, tapi belum tentu semua benar saya ngomong. Betul enggak? Ya. Bukan yautung. Jangan yautung ya. Banyak orang menggoda puyau yautung. Chang Jieli. China. Senantiasa sekuat tenaga ya. Ya. Jieli itu maksimal dengan tenaga. Li itu tenaga kan ya. Sekuat-kuatnya. Tenaga apa? Segiat-giatnya. Semaksimal mungkin. Jieli. Jadi jadi bekerja bagi Tuhan tidak boleh main-main setengah hati. Jieli. Jadi mesti dengan segenap tenaga kita. Tuoco cukong, namanya tuoco. Banyaklah bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Itu cukong itu pekerjaan Tuhan ya. Tuoco, banyak berbuat. Ingwe zitao nimen de lauku. Nah nih, lauku. Jeripayah. Nah, jeripayah. Lau itu sama nih lau. Ku itu pahit ya. Iya. Ya. Ku itu pahit. Lau itu kayak seperti kerja keras ya. Ya, kerja keras, betul. Jadi lauku sudah kerja keras, aduh, capek juga ya. Nah, banyak pekerjaan Tuhan itu, kita bekerja itu melayani atau segala macam, ada kunya loh, ada ya. Ku enak enggak? Siapa mau makan ku? Banyak orang enggak mau ya, ku yang pahit ya. Tapi sekarang lumayan loh, saya lihat banyak orang-orang kalau kopi mau kopi pahit ya. Wah, bagus juga loh ya. Kopi mau pakai gula ada? Oh, nggak usah. Saya kopi pahit aja. Waduh, sekarang mulai banyak orang makan kopi pahit ya. Kalau dulu orang kurang mau, sekarang musim kopi pahit ya, termasuk saya juga. Kopi enggak usah gula ya. Kopi pahit. Nah, tapi pahit sendiri mau enggak mau bisa. Tapi kalau lauku itu termasuk yang pahit kita telan. Bekerja di dalam Tuhan ada pahitnya, ada. Tapi tidak apa-apa, tidak sia-sia. Cai Juli Mian Bu Turan. Amin. Jadi kita bekerja bagi Tuhan. Tapi saudara-saudara saya bingung ini boleh tidak ini 6 ayat, saudara? 没问题， Kalau susah, hah? 小爸爸，没 Oke 问 dah. 题。 Oke dah. Saudara baca dulu terus coba ya. Ini masih ada waktu dah. Aduh, sudah lewat ya. Sudah lewat. Atau satu orang lagi baca ya. Saya minta ini Toma baca ini. Saya minta yang bapak-bapak. Toman itu San Sije. 好的， Thomas. Apa ini sabi? Kita dengarkan ya. 我当日所领受，领受，也传给你们的，领受， Masa beli sih 我 malam-malam? 当日所领 Diulangin. 受传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，第三天复活了。 Oke. 而且ini apa ya, Thomas? juga Ya, juga ya. Oke. Tiol ke woman. Ini satu orang lagi boleh dah yang baca ini. Sia sini 呀， itu 好， San Sije. 我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说，
第3天复活了。好，谢谢。好，第二个我们是20到21节，明荣。但基督已经从死里复活，成为睡了这人出熟的果子，使地是因一人而来，使人复活也是呀，是因一人而来。好，看起来是有一个字，哪一个？Sorry tadi lupa jadi. 哪一个字mana ya? 记得。了，睡了，睡了，sebenarnya sama ya. 睡了sama 睡了，但在这边他用睡了呀，睡了之人比较顺pakai 睡了之人ya, gitu ya. Tapi sebenarnya boleh dua-duanya sih boleh lah. 出熟ya, 出熟ya. Yang pertama-tama matang, 出熟ya. OK， 下一位明爱。但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子，既是因一人而来，使人复活也是因而来。好，那好，第三个经文呀。OK， 摩西。岳牧师，感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督的得胜。所以，我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因为知道你们的劳苦在主里面不是突然的。好，我们读6个经文可以吗？Ya, 可以。 kita baca 6 ayat ini ya. Nah, saudara, ini ada satu kata yang bagus, tesen. Jadi tidak sia-sia. Tesen itu apa? Menang. Jadi sebenarnya agak banyak orang lupa nyanyikan lagu di hari kebangkitan ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pernah tahu lagu ini? Pernah. Ku menang apa lagi? Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan ya. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, saudara-saudara kalau yang mau boleh nyanyikan nanti ya, saya kirimkan itunya. Tapi tidak wajib, yang wajib 6 ayat ini ya. Oke. 谢谢大家，复活节快乐。复活节，amin。谢谢大家呀。牧师。OK， 交回给主持人。谢谢吴牧师，复活节快乐，弟兄姐妹，我们感谢主，今天上帝已经带领我们结束了我们今晚的课程，我们一起学习圣经，不仅提高了中文水平，更认识上帝的话语。谢谢吴牧师带领我们在这复活节快乐，我们可以学习到上帝的话。现在我们要结束我们的课程，我们请陈姐妹、陈秀梅姐妹来带领结束祷告。请，哎呦，有请。我们来结束祷告。感谢天父上帝，今晚我们可以聚在一起，有吴牧师老师来教导我们，
圣经话语，神的话语，让我们学习更进步。我们成了基督徒的学员，学习由牧师老师来教导更进步。感谢主耶稣基督，希望我们全体同学，都有健康的身体，有吴牧师老师也有健康的身体，全家平安。阿门。奉耶稣基督的名求呀，奉耶稣基督的名求祷告，阿门。名求我们祷告，阿门。Aman. Ya, sudah berulang-ulang kali saya ngomong tidak boleh lupa dalam nama Yesus ya. Berdoa. Yes. Di depan apa? Doa itu di depan harus Bapa kami yang di surga. 我们在天上的父 di depan. Panggil doa kepada Bapa. Kalau doa kepada Tuhan, semua orang juga berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, sorry. Ya Tuhan Allah.